Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Dio Saputra dalam program Dialog Khusus dengan tema Terus Melaju Menuju Batam Kota Baru. Bersama saya di studio telah hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi Kota Batam, Dr. Andes Yusfa Henry, Master of Science. Selamat sore Pak Yusfa, apa kabar Pak? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, baik, semoga Bapak selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Amin. Iya, baik Pak. Bapak, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, terus melaju menuju Batam Kota Baru. Kenapa Pak 18 Desember dijadikan Hari Jadi Kota Batam? Ya, penetapan hari jadi sebuah kota hakikatnya adalah sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka agama, termasuk juga orang-orang yang berkecimpung di bidang sejarawan dan lain sebagainya. Nah, Batam kita tahu ini adalah sebuah kota. Kalau kita melihat sejarah Batam, awalnya Batam ini adalah sebuah kecamatan saja, ya, kecamatan Batam yang pusatnya pertama di Pulau Bulu, ya, sekarang Pulau Bulu itu, kemudian berpindah ke belakang Padang. Nah, tahun 83, ya, karena perkembangan kota Batam yang lebih dahulu ditetapkan sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, tahun 71, maka Batam terus berkembang. Nah, mengikuti perkembangan inilah kemudian pada tahun 83, pemerintah menjadikan Batam sebagai kota madya administratif. Nah, sebagai kota madya administratif ketika itu Batam berada di bawah Provinsi Riau. Ya, Provinsi Riau, dan seluruh kebijakan-kebijakan kita mengacu kepada Provinsi Riau. Nah, semangat otonomi daerah tahun 99 kemudian merubah Batam, ya, dari kota madya administratif menjadi daerah kota. Nah, sejak itu kita menjadi sebuah daerah yang otonom, artinya kita mesti memiliki sendiri logo daerah, memiliki DPRD sendiri, dan lain sebagainya. Nah, dengan Undang-Undang 5399 itu, pembentukan daerah kota, kemudian kita mencari kapan ini hari jadi Batam. Dilaksanakanlah berbagai macam seminar, dan menghadirkan kepakaran-kepakaran. Dari seminar-seminar itu kemudian muncul beberapa alternatif saran. Hari jadi Batam itu apakah sebaiknya ketika dibentuknya kota Batam, berarti dia tahun 99 tadi. Apakah ketika kota madya administratif Batam itu berarti dia tahun 83, atau ada ketika pertama kali dikembangkan industri di Pulau Batam 71 itu. Nah, kemudian banyak muncul alternatif, termasuklah ketika pabrik batu Batam pertama didirikan, yang kita tahu tuh didirikan oleh Putra Kelana itu. Nah, dari berbagai macam diskusi kemudian menemukan satu titik temu, surat perintah yang di Pertuan Muda Raja Riau Lingga kepada Raja Isa pada tarikh 18 Desember 1829 itu akhirnya disepakati oleh seluruh peserta untuk sebagai hari bermulanya Batam. Jadi dulu ada surat perintah dari Raja Riau Lingga kepada Raja Isa untuk membina sebuah kawasan yang bernama Nongsa. Raja Isa itu nama timbang-timbangnya ada Nong Isa. Mungkin dari situlah berasal kata Nongsa itu. Nah, itulah bermulanya akhir disepakati 18 Desember sebagai hari jadinya Batam. Ini kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2009 itu tentang perdanya tentang penetapan hari jadi Batam. Jadi dengan demikian praktis
setiap tanggal 18 Desember kita rayakan sebagai Hari Jadi Batam. Nah sekarang 18 Desember 2023 artinya Batam sudah berusia 194 tahun. Nah itulah sejarah kenapa sekarang Batam 194. Gitu. Iya, baik Pak Yusfa. Pak Yusfa selaku Ketua Panitia Hari Jadi Kota Batam, ini kali pertama Bapak menjadi Ketua Panitia atau sebelum-sebelumnya Bapak juga sudah pernah? Hampir setiap tahun Ketua Panitianya asisten pemerintahan. Luar biasa. Baik, Pak Yusfa mungkin boleh Pak Yusfa spill sedikit gitu ke kami. Kira-kira kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan nanti di Hari Jadi Batam yang ke-194 ini? Iya, dalam rangka Hari Jadi Batam ke-194, ini Pak Wali Kota Batam telah membentuk panitia, ya, panitia Hari Jadi Batam. Kebetulan kami dipercaya sebagai ketuanya dan panitia sudah menyiapkan serangkaian acara. Pertama itu ziarah ke makam Zuriat Nong Isa, tadi yang Raja Isa tadi. Nah Raja Isa sampai sekarang kita tidak menemukan di mana pasti makam beliau. Tapi makam zuriatnya itu ada di Nongsa. Zuriat itu artinya kerabat dan keturunannya. Nah dari situ. Dan itu kemudian kita jadikan situs sejarah kompleks makam Nong Isa itu, dan setiap peringatan Hari Jadi Batam kita selalu melakukan ziarah ke makam Zuriat Nong Isa itu. Di situ kita akan lakukan tahlil dan doa, kemudian juga ada penyematan pemberian cenderamata dari keluarga Zuriat kepada tetamu yang hadir, tetamu kehormatan yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam itu sendiri. Nah itu rencananya tahun ini kita laksanakan besok ini, tanggal 13 Desember, itu kita akan lakukan Zuriat Nong Isa. Dan itu sudah ada raja mudanya di situ dibentuk, keturunan Raja Isa itu telah membentuk organisasi, ada raja muda di situ, dan kita besok itu melakukan itu. Kemudian yang kedua itu kita akan laksanakan pawai budaya. Pawai budaya itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember pukul 14.00 WIB. Tempatnya di Engku Putri, kantor wali kota. Nanti setelah itu nanti berbaur di dataran Engku Putri, dan di situ akan ada atraksi-atraksi kebudayaan Nusantara, kemudian ada kuliner-kuliner Nusantara, kemudian juga ada nanti bazar-bazar UMKM. Nah malamnya kita laksanakan Anugerah Batam Madani. Anugerah Batam Madani adalah pemberian penghargaan kepada orang ataupun tokoh ataupun badan usaha yang dinilai secara terus-menerus memberikan kontribusi bagi Batam. Jadi dalam kesempatan itu pemerintah Kota Batam nanti akan memberikan anugerah kepada para tokoh yang terpilih. Kemudian tanggal 18 Desember itu kita laksanakan upacara Hari Jadi Batam. Upacara Hari Jadi Batam ini itu dilaksanakan setiap tanggal 18 Desember. Setelah itu dilanjutkan dengan paripurna istimewa, sidang paripurna istimewa DPRD Kota Batam, karena di perdanya itu mengamanatkan bahwa sidang setiap Hari Jadi Batam dilaksanakan sidang paripurna istimewa sesuai dengan tanggalnya. Kalau itu bertepatan dengan hari Minggu, ya sidang paripurnanya dilaksanakan hari Minggu. Nah tahun ini kebetulan dia dia bertepat hari Senin itu ya, 18 Desember 2023. Baik. Itu ada rangkaian kegiatannya 5 itulah secara garis besar. Iya. Menarik sekali ketika Bapak menjawab mengenai bazar UMKM. Di mana-mana pun Pak sekarang itu bazar UMKM itu sangat viral gitu ya. Nah kalau untuk Kota Batam sendiri, nanti bazar UMKM-nya ini sudah ditentukan atau siapapun masyarakat boleh mengikuti bazar UMKM itu? Iya, jadi ini bazar UMKM itu kan dirangkaikan dengan kegiatan Pawai Budaya Nusantara. Nah memang Pawai Budaya Nusantara itu menjadi inti dari peringatan tahun ini, karena itu berkaitan juga dengan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, kami sudah mengumpulkan seluruh paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Batam, dan rencananya Pawai Budaya ini akan diikuti setidak-tidaknya 10.000 orang nanti. Nah itu berasal dari paguyuban-paguyuban yang ada di Kota Batam. Kita tahu Batam ini kan miniaturnya Indonesia. Hampir seluruh paguyuban-paguyuban ya provinsi yang ada di Indonesia itu semuanya ada di Batam. Jadi pada saat itu kita berharap semuanya bisa bersatu padu di dalam pawai itu. Nah kenapa kita melaksanakan Pawai Budaya itu? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, ini adalah Hari Jadi Batam
momentum kebersamaan seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada di Batam, sekaligus juga menggugah rasa berbatam kita. Iya. Apa itu rasa berbatam? Rasa memiliki Batam, rasa bangga tinggal di Batam, rasa ingin membangun Batam, dan rasa ingin memelihara kota Batam itu sendiri. Jadi di dalam berbatam ini kita ingin semua komponen terlibat di dalam hari jadi. Bagaimana kita bergembira ketika merayakan hari kemerdekaan, kita harapkan di hari jadi Batam ini juga seluruh masyarakat tumpah ruah bersatu padu meluapkan kegembiraannya dalam rangka hari jadi Batam. Nah, yang kedua, momentumnya ini bertepatan dengan sebentar lagi kita masuk ke agenda politik yang sangat penting, yaitu pemilihan umum. Nah, itu Februari. Nah, hari jadi Batam Desember ini kita harapkan ini bisa menjadi wadah untuk merekatkan semua perbedaan-perbedaan itu. Di hari jadi Batam kita tidak ada berbeda warna politik, tetapi kita satu di dalam kesatuan, yaitu bagaimana kita sama-sama merasa memiliki Batam, merasa mencintai Batam, membangun Batam, dan memelihara Batam. Karena apa tadi yang saya katakan itu? Sebab karena Batam kita ada di sini, dan karena Batam kita seperti ini. Iya, baik, karena Batam kita ada di sini dan karena Batam kita bisa seperti ini, gitu ya Pak ya. Ya baik, mungkin Pak sejauh ini bagaimana persiapan dengan memperingati HUT Kota Batam ke-194 ini? Ya, kami sudah membentuk kepanitiaannya itu. Penelitiannya itu melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Batam. Tadi yang pawai itu kita juga sudah bagi-bagi kan. Ini penanggung jawabnya OPD yang mana gitu. Kemudian yang kedua, kita juga melibatkan dari dari kawan-kawan jajaran instansi vertikal, kepolisian, lantas, kemudian satuan lalu lintas maksud kami, dan lain sebagainya. Karena ini akan menghadirkan banyak orang, maka kita memerlukan koordinasi. Tadi siang kami baru saja selesai melaksanakan kegiatan rapat untuk rapat finalisasi rangkaian kegiatan ini, dan untuk menerima seluruh laporan-laporan dari masing-masing panitia yang tadi yang 5 saya sebutkan tadi itu. Dan sejauh ini persiapannya sudah hampir 95% lah ya, karena tinggal lagi beberapa hal yang harus kita persiapkan tadi. Ya baik Pak Yus, Pak. Terkait dengan acara puncaknya berarti nanti di 18 Desember Pak? Ya. 18 Desember. Acara, ya. Kemudian kalau untuk di malam 18 Desember itu apakah ada acara juga atau bagaimana? Ya, ini biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya rangkaian acara itu setelah upacara hari jadi Batam 18 Desember, malamnya kita laksanakan Anugerah Batam Madani. Tapi tahun ini berbeda. Pemberian Anugerah Batam Madani itu kita laksanakan malam setelah Pawai Budaya. Jadi sorenya Pawai Budaya, malamnya tanggal 16 Desember itu kita berikan Anugerah Batam Madani. Dan nanti ini penerima anugerah itu juga kita undang untuk mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Batam di tanggal 18. Jadi mereka kita berikan anugerah dulu, nanti pakaian kebesarannya itu bisa digunakan ketika mengikuti upacara. Nah, itu yang kita rubah. Nah, 16 Desember pada saat pemberian anugerah itu kita juga mengundang 2 orang artis ibu kota ya untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Batam. Jadi kita ini sifatnya terbuka untuk umum. Biasanya Anugerah Batam Madani kita, kalau biasanya kita laksanakan di hotel, maka tahun ini kita laksanakan di Dataran Engku Putri. Harapannya tadi masyarakat yang ikut pawai dari sore bisa menunggu habis maghrib, kita lanjutkan dengan acara itu. Kemudian juga masyarakat Batam secara keseluruhan bisa beramai-ramai hadir di Engku Putri untuk sama-sama menikmati Hari Jadi Batam itu, memperingati Hari Jadi Batam. Iya, baik Pak Yusfa, berarti terbuka untuk seluruh masyarakat umum di tanggal 18 Desember pas malam. 16 Desember. 16 Desember. Iya. Iya. Baik, kalau tadi Bapak ada mengungkapkan 2 artis ibu kota, mungkin boleh Bapak spill siapa tuh artisnya? Neng Ifni sama satu lagi Alvin Habib. Alvin Habib. Iya. Kira-kira dia bakal diundang juga nggak Pak untuk nyanyi di sana? Kalau ada slotnya nanti semuanya boleh bergembira. Baik Pak. Oke, Pak, terkait dengan apa langkah konkret yang sedang diambil panitia hari jadi untuk menggambarkan arah baru yang diinginkan bagi Batam? Ya, kita tahu bahwa Pak Wali Kota Batam sekaligus juga Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi itu
seorang pemimpin yang betul-betul visioner. Dia bukan saja berhasil memimpin pemerintahan di Batam dan BP Batam, tapi juga dia berhasil melakukan perubahan-perubahan di Kota Batam. Nah, harus kita akui bahwa di bawah kepemimpinan beliau, Batam sudah berubah. Jadi makanya tagline kita Batam Kota Baru itu saya kira sesuatu hal yang tidak berlebihan. Infrastruktur jalan-jalan diperbaiki, kemudian bandara itu sudah dikerjasamakan dengan konsorsium dan insya Allah mulai tahun ini itu sudah akan mulai dibangun. Kemudian dari sisi yang lain kita bisa melihat masjid-masjid di tempat-tempat ibadah dibangun di mana, kemudian pelabuhan diperbaiki, kemudian rumah sakit juga diperbaiki. Dan ini semua tentu saja dimaksudkan untuk membuat Batam semakin eksis dan memiliki daya saing yang semakin lebih baik di kancah internasional. Kita tahu bahwa Batam yang selama ini mengandalkan kepada industri, sekarang justru telah berhasil menarik sektor-sektor lain. Contohnya pariwisata. Pariwisata di Batam itu angkanya itu lebih kurang 2 juta orang setiap tahun. Rata-rata ketika kondisi normal sebelum COVID. Nah sekarang itu menjadikan Batam sebagai daerah kedua terbesar di Indonesia penyumbang wisatawan asing. Nomor 1 Bali, nomor 2 Batam, nomor 3 baru Jakarta. Wisatawan asing ya. Jadi inilah kenapa saya kira pemerintah Kota Batam, Pak Wali Kota Batam sangat getol untuk melakukan penataan infrastruktur di Kota Batam. Harapannya dengan semakin baiknya infrastruktur ini akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan datang ke Batam. Nah, momentum hari jadi ini juga sekaligus kita memberikan tema itu terus melaju menuju Batam Kota Baru. Itu adalah sebenarnya menggambarkan bagaimana Batam sekarang yang terus melakukan pembenahan untuk menuju Batam Kota Baru itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik Pak Yusfa. Lalu bagaimana peran acara Hari Jadi Batam dalam memperkuat identitas Kota Batam dan mendorong transformasi yang positif? Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Hari Jadi itu merupakan identiti daerah, ya identiti daerah. Jadi kalau Batam ya tentu saja daerahnya ada orang menyebutnya sebagai daerah Melayu. Tadi saya sudah gambarkan bagaimana sejarah Batam itu. Nah di Hari Jadi Batam, tapi kita juga harus ingat bahwa Batam ini sebenarnya bukan hanya dihuni oleh orang Melayu, tapi semua etnik, semua ras, semua agama itu ada di Batam. Makanya kita menyebut sebagai diversity in harmony, beragam-ragam tetapi tetap hidup dalam kerukunan. Ya, kerukunan. Jadi temanya itu kita buat bagaimana sekarang itu semua perbedaan-perbedaan itu bisa kita satukan di dalam kehidupan masyarakat Batam yang harmoni. Karena apa? Karena ini penting sebab Batam tidak memiliki sumber daya alam. Kita tak punya tambang, tidak punya perkebunan, tidak punya yang lain, pertanian dan lain sebagainya. Praktis kita hanya mengandalkan kepada sektor jasa industri saja. Nah karena itu modal yang paling penting kita miliki adalah bagaimana Batam ini tetap kondusif untuk investasi dan pariwisata. Nah ini tergantung kepada seluruh masyarakat di Kota Batam. Itulah sebabnya kita merangkul seluruh masyarakat itu untuk bisa bersama-sama mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan kita tadi. Iya, diversity in harmony gitu tadi Pak Yusfa ya. Baik, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini. Namun tetaplah bersama kami usai jeda pariwara kami segera kembali sesaat lagi.
Saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema Terus Melaju Menuju Batam Kota Baru. Masih bersama Bapak Dr. Andes Yusfa Henry. Masih semangat, Pak? Ya, harus tetap semangat. Apalagi hari jadi Batam mesti semangat. Semua masyarakat Kota Batam juga harus semangat. Iya, baik. Pak Yusfa, lalu adakah program khusus yang disiapkan untuk mempromosikan potensi dan keunggulan Kota Batam di tingkat nasional? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa Batam ini menjadi destinasi wisata kedua terbesar di Indonesia, penyumbang wisatawan asingnya itu setelah Bali, kemudian Batam, Jakarta. Tentu saja setiap momentum yang kita laksanakan di Kota Batam itu harus dapat memberikan multiplier effect bagi kemajuan Kota Batam. Nah, termasuk juga yang saya sampaikan tadi, pawai budaya yang kita laksanakan nanti di tanggal 16 Desember itu akan menampilkan seluruh budaya-budaya yang dari berbagai provinsi di Nusantara yang ada di Kota Batam. Jadi kita mencatat paguyuban tingkat provinsinya itu ada 28 dari 38 provinsi yang di Indonesia, 28-nya ada di Batam. Nah, ini belum lagi ikutan yang di bawahnya itu kabupaten kota. Kita mendata misalnya ada Jawa Timur, Sejatim. Sejatim itu ada 38 paguyuban di bawahnya. Sejateng, Jawa Tengah itu ada 37 paguyuban di bawahnya. Jadi kita bisa hitung misalnya mulai dari Aceh sampai Papua nanti akan ditampilkan dalam pawai budaya. Kemudian yang kedua, setelah usai pawai budaya itu ada atraksi kebudayaan, ya, yang kita pusatkan di Engku Putri. Kemudian bersamaan dengan atraksi kebudayaan itu juga ada pameran-pameran kuliner Nusantara dan UMKM. Nah, ini tentu saja menjadi magnet yang cukup baik untuk mendatangkan, untuk menjadi daerah, untuk menjadi momentum yang sangat baik, waktu yang sangat tepat untuk mengunjungi Batam. Jadi ini pasti akan menarik wisatawan-wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing. Apalagi itu bertepatan nanti dengan weekend itu kan, nanti Jumat, Sabtu, Minggu itu weekend. Pasti nanti orang-orang dari wisatawan-wisatawan yang datang dari berbagai negara, Korea, Singapura, kemudian Malaysia, China, India, itu bisa memanfaatkan momentum ini sebagai tempat untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Jadi mereka untuk melihat Indonesia nggak perlu jauh-jauh berkeliling, tapi lihat Batam, mereka sudah menemukan Indonesia secara keseluruhan. Ini adalah sebuah bentuk promotif yang sangat baik bagi Batam sendiri. Iya. Baik Pak Yusfa, kalau kita berbicara mengenai tingkat nasional gitu ya Pak, tadi juga Bapak sudah menyinggung mengenai paguyuban yang akan hadir menampilkan budaya mereka. Lalu bagaimana keterlibatan komunitas lokal dan sektor swasta dalam mendukung agenda terus melaju menuju Batam Kota Baru melalui Hari Jadi ini? Ya, di dalam pelaksanaan Hari Jadi Batam ini kita memang melibatkan seluruh komponen masyarakat Batam. Ya, tentu saja saya katakan begini, kita sudah kumpulkan kemarin seluruh paguyuban-paguyuban itu. Jadi saya sampaikan, sebagaimana kita berbangga, bergembira, merayakan hari kemerdekaan, maka sayangnya juga kita
merasa bangga, bergembira, dan ikut berkontribusi di dalam melaksanakan peringatan Hari Jadi Batam ini. Karena tadi yang saya katakan, kita tahu bahwa Batam ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini telah menjadi rumah pertama kita, ya. Jadi menjadi rumah pertama kita ketika kampung halaman kita itu sudah kita tinggalkan. Jadi kampung halaman itu menjadi rumah kedua, Batam lah menjadi rumah pertama kita. Sana itu second home, ini first home-nya di sini. Apalagi misalnya sudah dapat rezeki di sini, punya keluarga di sini, anak-anak di sini, bersekolah di sini. Nah, di hari ini kita berharap seluruh masyarakat itu bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, dan sudah hampir dipastikan bahwa nanti di dalam kegiatan pawai budaya itu akan hadir lebih kurang 10.000 orang yang akan hadir, dan baik itu dari paguyuban, kemudian dari ormas-ormas, kemudian dari termasuk juga organisasi perempuan, kemudian termasuk juga anak-anak sekolah, dunia pendidikan, termasuk juga dari instansi vertikal yang ada di Kota Batam, kepolisian, TNI, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ini semuanya akan berbaur. Kemudian UMKM-nya juga itu adalah bentuk bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung Hari Jadi Kota Batam ini sendiri. Iya, baik Pak Yus, Pak. Kalau tadi bakal ada 10.000 orang yang akan hadir gitu ya. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan persiapannya sudah sejauh 95%. Yeah. Sejauh ini kendala yang agak sedikit rumit itu apa, Pak? Sebenarnya bagaimanapun kita menyiapkan acara secara baik, pasti ada saja kekurangannya itu, dan sebenarnya kalau boleh menyampaikan, yang masih kurang itu adalah animo dan respek masyarakat Kota Batam terhadap Hari Jadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan himbauan, edaran Pak Wali Kota Batam untuk seluruh komponen masyarakat Batam, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, pertokoan, kemudian tempat-tempat keramaian, mal dan lain sebagainya, untuk memasang spanduk umbul-umbul Hari Jadi Batam. Nah, termasuk juga perkantoran-perkantoran pemerintahan. Ini kan saya masih melihatnya masih sedikit. Jadi kita hanya bisa lihat mungkin di seputaran Kuputri ada, kemudian di perkantoran-perkantoran pemerintah mungkin ada, tapi yang di lingkungan-lingkungan bisnis, pemukiman, masyarakat, pusat-pusat perbelanjaan itu masih kami rasakan kurang, dan ini mungkin kita perlu evaluasi caranya mungkin yang belum tepat. Ke depan barangkali ini akan kita bagaimana di Hari Jadi Batam ini juga kemeriahannya itu tidak kalah dengan kemeriahan ketika kita melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, mungkin untuk sejauh ini sudah ada nggak Pak kayak promosi melalui sosial media, kayak pasang baliho kayak gitu? Itu sudah ada. Jadi kita sudah lengkap. Kita juga memiliki website sendiri tentang Hari Jadi. Kemudian kalau masyarakat ingin mengunduh logo Hari Jadi, tema, kemudian publikasi-publikasi itu bisa diunduh di Betley-nya yang ada di Dinas Kominfo kita, itu bisa diunduh di situ. Kemudian di edaran juga sudah ada, dan kita juga sudah melakukan promosi-promosi melalui media sosial dan lain sebagainya. Oke, berarti sejauh ini sudah dilakukan promosi melalui media sosial, dan diharapkan masyarakat ikut andil lah gitu ya Pak ya, memeriahkan Hari Jadi Batam yang ke-194 ini ya. Iya, benar. Ya, jadi biar meriahnya itu nggak kalah kayak kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi kalau kita bisa berpikir bahwa ada tiga hari yang sangat penting. Satu adalah Hari Kemerdekaan, dua Hari Jadi Batam, yang ketiga Hari Ulang Tahun kita sendiri. Iya. Hari ulang tahun kita sendiri nggak boleh dilupakan gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Yus, Pak. Lalu apa harapan utama panitia Hari Jadi Batam agar acara tersebut dapat menjadi momentum penting nih Pak dalam mendorong perubahan menuju Batam yang lebih maju? Ya, kemajuan yang telah kita capai sejauh ini itu tidak boleh diabaikan atau tidak boleh mundur. Jadi kita harus terus maju, ya, harus terus maju, dan semangat ini yang ingin kita gelorakan di Hari Jadi itu. Nah, karena itulah temanya itu terus melaju menuju Batam Kota Baru. Saya kira ini kan sebuah tema yang syarat dengan makna. Terus melaju artinya kita harus terus, nggak boleh berhenti, ya, terus melaju. Ya, harapan kita tujuannya adalah Batam Kota Baru. Batam Kota Baru itu apa? Ya, kalau kita melihat kembali kepada visi misinya Kota Batam, terwujudnya Batam sebagai bandar dunia yang madani,
Bandar dunia kita tahu bahwa peradaban yang memiliki secara fisik menunjukkan kemajuan-kemajuan di bidang pembangunannya, sedangkan Madani itu adalah kehidupan masyarakat yang rukun antara pendatang dengan orang tempatan dan sebagainya. Ini ada terjadi sosialisasi kebudayaan di situ gitu. Nah, itu yang kita harapkan, dan karena itulah harapan kami kepada seluruh masyarakat Batam di hari jadi ini, ayo kita terus bersama-sama merajut kebersamaan, menjaga apa yang sudah kita bangun bersama-sama di Batam ini, dan terus memelihara itu, dan terus memberikan dukungan sehingga Batam nanti akan melompat lebih hebat lagi daripada yang kita saksikan sekarang. Baik, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, jangan lupa yang dibilang Pak Yusfa, ayo sama-sama kita meriahkan hari jadi Batam biar Batam melompat lebih jauh lagi gitu ya Pak ya. Iya, baik Pak. Lalu apakah terdapat fokus spesifik dalam rangkaian acara hari jadi Batam terkait dengan visi perubahan menuju kota baru ini? Iya, memang sebenarnya sudah saya singgung di awal. Kalau kita melihat ke rangkaian itu ada 5 rangkaian hari jadi itu, maka yang spesifik kita adalah kepada bagaimana kita bisa menyatukan seluruh komponen masyarakat Batam ini di dalam sebuah wadah kebersamaan. Itu kita laksanakan di Pawai Budaya Nusantara itu. Nah, Pawai Budaya Nusantara itulah kita harapkan ini bisa sebagai ajang untuk mengaktualisasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui krut yang kita ciptakan itu. Kalau pesertanya saja 10.000, kemudian ada pengunjung, kemudian yang lain, mungkin di Engku Putri pada hari itu bisa mencapai 15.000. Nah, kalau orang sudah berkumpul 15.000, ini akan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin mengambil keuntungan di situ, misalnya para pedagang UKM, UMKM itu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita himbau nanti supaya ini ada meningkatkan itu. Nah, itu yang menjadi spesialnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita melakukan itu? Karena sekali lagi saya bilang, sebentar lagi ini agenda politiknya sudah di depan mata. Tinggal menghitung kira-kira 63 hari lagi itu yang menjelang pemilihan legislatif presiden itu, pemilu. Nah, ini kita harus semakin merekatkan barisan. Artinya kita boleh berbeda-beda pandangan politik, tapi kita semua adalah warga Batam. Tidak boleh terpecah belah. Kita boleh berbeda-beda pilihan, tapi kita semua adalah warga Batam. Kita boleh berbeda-beda warna, berbeda-beda dukungan terhadap calon presiden, tapi kita semuanya adalah warga Batam. Jadi itu tidak kita gadaikan untuk merusak Batam. Jadi justru kita ingin merekatkan itu. Silakan kita berbeda pandangan, berbeda politik, berbeda pilihan dan lain sebagainya, tapi Batam yang sudah baik ini kita rawat secara bersama-sama. Nah, momentum ini kita harapkan itu bisa kita gelorakan di hari jadi Batam ini. Iya, baik Pak Yusfa Henry. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Amazing Batam. Enjoy the new city. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, masih bersama Pak Dr. Andes Yusfa Hendrik. Pak Dr. Andes Yusfa, jangan senyum-senyum aja Pak. Baik Pak, bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan visi perubahan Batam yang diinginkan, terutama dalam konteks perayaan Hari Jadi ke-194 ini? Kalau kita melihat komposisi masyarakat Indonesia, itu kan kita menyebut bahwa Indonesia emas nanti ketika Indonesia berusia 100 tahun di tahun 2045 itu akan terjadi bonus demografi. Bonus demografi artinya orang-orang yang berusia muda itu usia produktif jumlahnya lebih besar daripada komposisi masyarakat pada usia-usia lainnya. Nah, saya kira Batam juga seperti itu. Ya, Batam juga seperti itu karena apa? Karena kalau kita melihat secara kasat mata saja, Batam ini kan daerah industri, perdagangan, jasa, alih kapal, pariwisata. Nah, kalau kita mengacu kepada sejarah dulu, sekitar tahun 70-an, konon Batam itu hanya ditempati lebih kurang 7.000 orang saja. Masyarakat-masyarakat yang utamanya mendiami daerah-daerah pesisir. Kemudian karena Batam dibangun sedemikian rupa, maka terjadilah arus urban yang cukup besar. Banyak sekali orang dari berbagai daerah di Indonesia itu datang dan masuk ke Batam. Dan utamanya ini adalah orang-orang yang berada pada usia muda dan usia produktif. Makanya di Batam itu level orang-orang yang berada pada usia muda itu jumlahnya cukup besar. Sekarang anak-anaknya juga sudah banyak. Kenapa? Sebenarnya yang muda-muda ini sudah bekerja di Batam,
sudah mapan, mulai membina keluarga, kemudian melahirkan generasi muda. Nah sekarang yang anak-anak yang kecil sekarang itu, ini akan menjadi generasi emas nanti di tahun 2045. Nah itulah sebabnya kita sangat menyadari bahwasannya peran generasi muda milenial ini dalam membangun pembangunan Batam itu menjadi sangat penting. Ya, yang saya sampaikan tadi, ini kita membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak muda. Dan anak muda di Batam itu cukup kreatif. Ya, mereka sudah misalnya sekarang ini yang paling itu kan YouTuber misalnya. YouTuber atau orang yang menjadi endorser dan lain sebagainya itu. Ini kan jumlahnya cukup banyak di Batam itu. Dan mereka bisa mempengaruhi merangkul follower yang cukup besar. Nah ini juga kita berikan apresiasi. Makanya pemerintah Kota Batam di samping membina itu, kita lakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan untuk bagaimana melakukan internet secara bijak, kemudian tempat-tempat kita penuhi dengan hotspot, taman-taman kita penuhi dengan hotspot, itu semuanya memberikan ruang kreativitas kepada anak-anak muda untuk bisa berkreasi. Dan insya Allah nanti di Hari Jadi Batam ini kita juga akan memberikan apresiasi khusus penganugerahan Batam Madani itu kepada kaum milenialis yang kita anggap telah berkontribusi juga untuk Batam. Kontribusinya apa? Ya mereka secara tidak sadar memang itu mungkin cuannya mereka ya, duitnya dia, tapi secara tidak sadar itu sudah berhasil mengangkat Batam. Jadi Batam kalau kita lihat sekarang itu, orang bicara Batam itu hanya bukan orang bicara di Batam saja, bukan di Kepri saja. Di Indonesia bahkan di luar negeri orang sudah membicarakan Batam, mereka apa? Salah satunya melalui jalur anak-anak muda kreatif itu. Nah ini yang kita manfaatkan untuk terus menumbuhkan Batam ke depan, sehingga Batam akan bisa lebih memiliki daya saing yang lebih hebat lagi. Iya, baik, berarti nanti akan ada penghargaan untuk generasi milenial yang sudah ikut serta membangun kota Batam ini untuk dikenal oleh orang-orang luar gitu ya Pak ya? Benar sekali Dio. Iya, baik Pak, lalu apakah terdapat inovasi atau ide kreatif gitu Pak yang diadopsi dalam acara Hari Jadi Batam untuk mencerminkan semangat perubahan? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan anugerah Batam Madani. Anugerah Batam Madani itu adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam terhadap orang, badan usaha atau perusahaan yang telah berkontribusi secara terus-menerus bagi pembangunan Batam. Jadi apa yang telah mereka lakukan itu kan sebuah hal yang sangat berharga ya. Tidak akan ada Batam seperti ini tanpa didukung oleh mereka-mereka, salah satunya oleh mereka-mereka yang seperti itu. Nah karena itulah pemerintah memberikan penghargaan itu, termasuk juga kepada kaum milenial. Nah memberikan penghargaan itu adalah sebuah apresiasi, itulah yang kita sebut sebagai bagaimana kita bisa menghargai hasil karya orang lain intelektualnya itu melalui penghargaan itu. Dan penghargaan anugerah Batam Madani itu boleh kita katakan sebagai penghargaan tertinggi di Kota Batam. Kalau pemerintah kan mungkin bintang, Mahaputra bintang itu, tapi di Batam ya anugerah Batam Madani itu. Dan itu sudah diberikan kepada tokoh-tokoh yang terkemuka, antara lain B.J. Habibie, kemudian diberikan itu, kemudian seluruh wali kota yang ada di Batam ini, kepala BP Batam, itu kita berikan ini, ketua otorita Batam yang pertama, itu kita juga sudah berikan ini. Nah ini sebenarnya adalah dalam rangka memberikan apresiasi dan memberikan motivasi untuk generasi yang lain bisa mencontoh keteladanan itu, muncul ide-ide kreatif, muncul inovasi-inovasi untuk bisa mengembangkan kota Batam ini. Iya, dia setuju sekali dengan ungkapan Bapak bahwasannya setelah nanti generasi milenial diberikan penghargaan itu akan menumbuhkan semangat bagi generasi milenial yang lain juga untuk ikut seperti mereka memperkenalkan kota Batam ke orang luar gitu. Benar ya Pak sekali. Ya. Baik Pak, lalu bagaimana pesan atau panggilan aksi dari Panitia Hari Jadi Batam untuk seluruh masyarakat dalam mewujudkan visi terus melaju menuju Batam Kota Baru? Iya, Batam bisa seperti ini dan Batam bisa berkembang sejauh ini itu tentu tidak terlepas dari kontribusi dan sumbangsi seluruh pihak. Ya, jadi Pak Wali Kota Batam di dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan bahwa saya bisa melakukan ini karena didukung oleh seluruh masyarakat Batam. Nah, karena itulah di dalam momen yang sangat berharga ini saya ingin menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Batam, mari kita terus berkontribusi untuk Batam. Caranya ya dengan meningkatkan aktualisasi kita masing-masing sesuai dengan peran dan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua, Batam ini adalah milik kita.
Jadi karena itulah kita harus merawatnya, kita harus menjaganya, kita harus membangunnya, dan kita harus melindunginya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Pak ya? Iya. Ya baik, mungkin boleh Bapak sampaikan closing statement Bapak mengenai tema kita terus melaju menuju Batam Kota Baru. Ya, di Hari Jadi Batam yang ke-194 ini kita mengambil tema terus melaju menuju Batam Kota Baru. Pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan sejauh ini, bahwa misalnya ekonomi Batam telah dapat tumbuh di tahun 2022 itu sebesar 6,85%. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, mengingat bahwa sebelumnya kita dilanda pandemi. Nah, ini semua tentu saja berhasil karena berkat kebersamaan kita. Karena itulah di dalam Hari Jadi Batam ini sekali lagi kami ingin menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Batam, mari kita terus bersama-sama membangun Batam, menjaga Batam, merawat Batam, dan terus melindungi Kota Batam. Atas nama pemerintah Kota Batam, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat Batam yang selama ini telah berkontribusi sehingga Batam terus dapat berkembang. Jayalah selalu Batam kota kita. Baik, Pak Yusfa Henry. Pak Yusfa, terima kasih sudah datang ke Batam TV. Terima kasih juga atas dialog khusus kita pada sore hari ini gitu ya. Baik, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, mari semua kita wujudkan perubahan positif, teruslah melaju Batam menuju perubahan yang lebih baik, menuju kejayaan sebagai kota baru yang diidamkan. Dan teruslah bersama membangun masa depan yang gemilang untuk kota ini. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda telah menyaksikan program Dialog Khusus. Saya Muhammad Dio Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV Inspirasi Kepri.